memasuki acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ide Kurnia Swasti, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi Psikolog. Apakah Ibu Ide sudah bergabung bersama kami dan sudah siap? Halo Mbak Angelina. Baik Ibu, terima kasih. Nah teman-teman, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ide ini mengenai penjelasan mental disabilitas dalam pendekatan ilmiah. Tapi sebelum itu saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari Ibu Ide Kurnia Swasti. Baik, saya bacakan nama lengkap Ide Kurnia Swasti, Magister Psikologi Psikologis, wanita dengan alamat email ideswasti@ugm.ac.id. Dan saat ini bekerja sebagai dosen pengajar di Fakultas Psikologi tahun 2013 sampai sekarang, dan juga sebagai dosen pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi dari tahun 2014 sampai sekarang, Clinical Psychology Coordinator, Master of Professional Psychology, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, tahun 2017 sampai sekarang, Task Force di PPSMB atau Tim PPSMB UGM. Dan masih banyak lagi. Lalu, latar belakang pendidikan pada tahun 2002 sampai 2006, Ibu Ide menyelesaikan gelar sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dengan gelar cum laude, dan dilanjutkan pada tahun 2007 sampai 2010, menyelesaikan S2 yaitu di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dengan gelar cum laude juga. Dan saat ini, Ibu Ide menjabat sebagai Clinical Psychology Coordinator, Master of Professional Psychology, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Pernah juga menjabat sebagai sekretaris di Unit Counseling UGM pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebagai Kepala Unit Counseling UGM. Professional license yang didapat oleh Ibu Ide, yang pertama ada Practice License in Psychology, Registration Certificate, Clinical Practice License in Clinical Psychology. Dan saat ini juga bergabung di profesional organisasi Indonesia Psychology Association dan Indonesian Association of Clinical Psychologists. Dan Ibu Ide juga sudah mendapat banyak sudah berkarya banyak dan terakhir dipublikasikan pada 26 Januari 2021. Wah, sangat luar biasa sekali ya pembicara kita yang pertama pagi hari ini, dan makin gak sabar lagi untuk mendengar materi yang disampaikan oleh Ibu Ide nanti. Baik, langsung saja kepada Ibu Ide Kurnia Swasti, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Angel. Halo teman-teman semua, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Jelas ya? Oke, terima kasih. Dengar Ibu. Ya, saya akan mengawali pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman dari IMAKAHI atas undangannya pada pagi hari ini, gitu ya. Saya sepakat dengan Dr. Widakdo tadi bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat ya buat kita semua ya untuk semakin akrab lagi mengenai isu-isu kesehatan mental begitu. Dan saya juga tertarik tadi yang disampaikan oleh Dr. Widakdo adalah teman-teman di sini kebanyakan ya mungkin saya nggak tahu, mungkin ada dari fakultas lain selain FKH mungkin ya, saya nggak tahu gitu. Nah kebanyakan teman-teman ini kan banyak bekerja bersama dengan hewan peliharaan ya, terutama kalau di FKH ya. Untuk membedakan dengan peternakan, mungkin hewan-hewan ternak kan beda ininya. Nah, teman-teman bisa menyalurkan kasih sayang kepada hewan peliharaan itu, empati. Nah, kemudian ini juga penting kalau kita kemudian mengembangkan empati ini kepada sesama manusia juga gitu. Ada satu irisan antara psikologi dengan kedokteran hewan dengan veteriner itu ada di satu topik. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk PKM atau penelitian ya mendatang gitu ya, ada satu topik ini terkait dengan creative counseling, yaitu Animal Assisted Counseling Program. Nah itu bagus sekali saya kira ya. Jadi bagaimana keberadaan hewan peliharaan ini menjadi modalitas untuk mendukung kesehatan mental individu.
Nah, ini kalau yang pet lovers, dog lovers, bird lovers, dan lain-lain sebagainya itu gimana sih kesejahteraan subjektifnya ya, subjective well-being, gimana sih mereka ketika menghadapi kondisi yang stressful. Nah, ini menurut saya sangat menarik ya, keberadaan hewan peliharaan tersebut gitu. Itu sedikit nyambung dengan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Widakdo. Saya tadi tidak berkesempatan untuk menyampaikan secara langsung ya, saya sampaikan pada teman-teman. Oke, sekarang saya mohon izin untuk share screen. Oke, ya sudah terlihatkah? Sudah Ibu, mungkin Ya, belum di slide. Oke, nah pada saya masih punya 1 menit sebelum 10.30, nggak apa-apa ya, keuntungan buat saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai disabilitas ya, disabilitas. Saya pandang disabilitas dalam lingkungan akademik. Kenapa saya meng-highlight akademik? Karena untuk teman-teman di sini yang mahasiswa ya, kebanyakan adalah mahasiswa. Nah, di situ barangkali berapa persen ya dari kehidupan kalian ya? Mungkin 50% atau lebih itu kalian habiskan dengan seluk-beluk aktivitas akademik ya. Saya kurang tahu update-nya sekarang bagaimana. Kalau dulu luring itu praktikum kayaknya, dan laprak itu kayaknya cerita dari adik-adik di FKH dulu, tapi mungkin sekarang sudah lulus ya, angkatan jauh di atas teman-teman, kayak 14, 15 kayak gitu. Mulai jam 5 sore itu bukannya istirahat, tapi lanjut aktivitas praktikum, nulis laporan praktikum ya, sampai tengah malam ya, nulis laporan praktikumnya, tulis tangan ya, benar-benar literally nulis gitu ya, bukan ngetik gitu. Nah, itu challenge, salah satu challenge. Kemudian masuk ke masa koas setelah lulus, nah itu juga challenging moments yang luar biasa. Artinya memang struggle teman-teman di sini lebih banyak di lingkungan akademik, dengan juga teman-temannya ya, sesama mahasiswa, kemudian dengan staf-staf di fakultas gitu ya, dengan Bapak Ibu dosen, dengan kakak tingkat yang sebagai mentor misalnya dalam kegiatan praktikum tersebut, juga dengan aktivitas organisasi-organisasi intern fakultas seperti ini, atau juga organisasi di lingkup universitas. Nah, itu yang di lingkungan akademik ya. Saya nggak tahu porsinya berapa, 50% atau 60%. Nah, kemudian ada kegiatan-kegiatan di luar lingkungan akademik juga, yang kegiatan tersebut dapat berimbas atau berdampak ke aktivitas teman-teman di lingkungan akademik. Contohnya apa ya? Contohnya love life. Nah, ini relationship goals yang tidak tercapai. Nah, itu menyebabkan, waduh, tadi ya, nulis tangan laporan tadi itu. Nah, sudah paragraf, ternyata mengulang menulis yang sama ya. Di atas sudah dituliskan, di bawah nulis lagi. Kenapa? Karena agak-agak ngelamun gitu ya, masih belum bisa mengelola kondisi emosinya, misalnya karena lagi berantem, atau menjadi, kalau yang ngetren akhir-akhir ini ya, menjadi korban ghosting ya, kok nggak dikabar-kabarin gitu. Jadi cemas, ini handphone kok nggak nyala, kok nggak ada chat, nggak ada twing-twing ya, atau tanda-tanda notif yang lain. Nah, itu menyebabkan konsentrasi di aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan akademik tadi agak berkurang begitu ya, sehingga hasilnya juga mungkin teman-teman punya potensi yang lebih baik dari itu, tapi penerapannya atau perwujudannya menjadi berkurang. Nah, itu pengantarnya ya, terkait dengan kehidupan kita di ranah akademik ini. Ternyata juga ada hal-hal yang lain di luar itu ya. Kemudian keluarga, kemudian kondisi finansial, kemudian kondisi umum global dunia saat ini seperti terjadinya pandemi, itu juga berdampak kepada kita secara individual gitu ya. Dan kondisi-kondisi tersebut ketika tidak tertangani ya, nah dalam kurun waktu yang cukup lama, nah ini jelas akan menyebabkan disabilitas begitu ya, yang hasilnya hasil akhir dari itu menunjukkan performa kita yang kurang maksimal. Oke, kita belajar apa hari ini? Karena saya punya waktu
45 menit ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan at a glance gitu ya. Semoga di kesempatan lainnya kita ada waktu lagi untuk mempelajari lebih detail lagi ya mengenai hal ini. Saya akan menyampaikan mengenai definisi penyandang disabilitas itu apa saja ya sebelum masuk ke poin 4 terkait dengan disabilitas mental. Kemudian ragamnya apa, kemudian haknya seperti apa, sehingga tadi kalau sempat disinggung oleh Mas Gilang ya, kalau saya tidak salah terkait dengan apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dilakukan gitu ya oleh orang-orang terdekat ini sehingga para penyandang disabilitas ini tetap memperoleh haknya begitu ya. Nah, kemudian bagaimana menyikapi ya tentu saja ya kaitannya dengan nomor 4 itu goals utamanya. Baik, ini saya mengacu kepada undang-undang dari pemerintah Republik Indonesia terkait dengan penyandang disabilitas, itu semua orang yang mengalami keterbatasan, ya. Ada beberapa aspek di sini yang dimuat dalam undang-undang tersebut, yaitu fisik, intelektual, mental, atau sensorik. Ya. Dan dalam jangka waktu lama, nah jelas ini akan menjadi memunculkan hambatan-hambatan begitu ketika individu tersebut berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ketika hambatan itu tidak teratasi ya, akan muncul bentuk berikutnya yaitu kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, di sini pemerintah memberikan highlight gitu ya bahwa penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara itu juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lain sehingga perlu kita pahami ya 4 aspek tadi. Dari definisi tadi berkaitan dengan tidak berfungsian pada 4 aspek tadi, baik fisik, intelektual, mental ya, kemudian juga dari sisi sensorik gitu ya. Ragam penyandang, nah di sini bisa saja disabilitas itu dialami secara tunggal, ganda, atau multi. Nah, semakin banyak disabilitas yang dialami oleh seorang individu, maka hendaya atau problem yang akan dihadapi terkait dengan penyesuaian diri terhadap lingkungan itu akan menjadi lebih berat ya. Oke, ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Oke, itu ya tunggal, ganda, multi. Oke, tunggal itu ya berarti hanya ada satu ya problem, ada satu disabilitas. Kalau ganda itu berarti 2, kalau multi berarti lebih dari 2. Ya, misalnya kondisi fisiknya juga, kondisi mentalnya juga, kemudian dari mungkin intelektualnya juga mengalami, nah itu ya disabilitas ganda, disabilitas multi. Nah, itu tentu hendayanya akan semakin berat dialami oleh individu tersebut. Oke, nah ini satu persatu disabilitas fisik, kemudian intelektual. Nah ini barangkali juga ada di sekitar kita, di lingkungan akademik ya, dengan fisik misalnya akibat dari cerebral palsy, nah itu penyakit di otak gitu ya. Kemudian ada stroke, kemudian ada kusta, kretinisme ya dan lain-lain yang ini penyebabnya adalah fisik ya, kondisi fisik. Nah, kalau misalnya bisa juga amputasi. Nah, ini bisa saja menjadi disabilitas ganda ya berkembang bahwa disabilitas fisik ini disertai dengan disabilitas mental. Nah, itu ketika individu tersebut mengalami kesulitan untuk mengelola ya antara ekspektasi dia dengan kondisi real saat ini ya, misalnya saja jika sebelumnya komplit sehat begitu ya, terus kemudian karena ada sakit sehingga harus diamputasi atau karena ada sakit kronis misalnya diabetes itu terus kemudian mengalami stroke dan menyebabkan kelumpuhan misalnya. Nah, ini ada komorbid juga. Jadi selain masalah disabilitas fisik, disabilitas mental juga kemungkinan besar akan mengiringi jika tidak disertai dengan penyiapan individu tersebut menghadapi perubahan kondisi fisiknya. Kemudian disabilitas intelektual ini biasanya terjadi mostly sepanjang pengetahuan saya dalam bidang clinical psychology itu adalah sifatnya bawaan atau dari sejak masa
di dalam rahim ya, sebelum lahir ya. Jadi di situ ketika lahir memang sudah mengalami problem-problem seperti Down syndrome kayak gitu ya. Terus kemudian terkait dengan intelijensi yang mohon maaf kurang, nah itu juga terkait dengan faktor keturunan juga dan juga DNA dari orang tua begitu ya. Yang itu memang untuk kalau sudah lahir terus di treatment biar sembuh, nah itu most likely impossible to do gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah menstimulasi sesuai dengan kondisi intelektual yang ada tersebut sehingga individu ini dia mempunyai kemampuan ya tergantung dengan kondisi atau kapasitas intelektualnya. Apakah dia mampu latih, mampu didik, atau hanya mampu rawat saja gitu. Kalau misalnya dia mampu latih ya berarti dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan ringan keseharian yang itu menopang kehidupannya ya, daily life hacks gitu ya. Dia bisa makan, minum, mandi, memakai baju misalnya, terus kemudian berinteraksi sosial yang sederhana, membeli barang ke toko kelontong ya, warung dekat rumah misalnya, memegang uang dengan nominal yang tidak banyak misalnya, nah itu masih bisa dilakukan. Mampu didik ini mungkin bisa mengikuti sedikit demi sedikit dengan pace yang lebih lambat untuk pelajaran-pelajaran di sekolah. Namun ada baiknya juga tetap mendapatkan pendampingan yang intensif gitu ya, misalnya dengan adanya guru bayangan di sekolah sehingga dia bisa catch up terhadap pelajaran tersebut. Nah kalau mampu rawat ini yang levelnya memang sangat bergantung pada orang lain ya untuk bisa tetap menjalankan kehidupan gitu ya. Oke, itu disabilitas intelektual. Kemudian saya lanjutkan dengan disabilitas mental yang Oke, saya switch aja ya ke sensorik yang terlebih dahulu biar lebih nyambung dengan urutan yang di slide setelahnya, yaitu disabilitas sensorik dulu. Nah, ini tentu berkaitan dengan sensor-sensor yang ada di dalam tubuh kita ya, terkait dengan panca indera. Misalnya berkaitan dengan mata, maka mengalami disabilitas netra, kemudian dengan kemampuan mendengar, kehilangan kemampuan mendengar, nah itu disabilitas rungu, dan ketika kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan melalui wicara, nah ini adalah disabilitas wicara ya. Bisa juga ada combine rungu wicara begitu, karena input dari sensor pendengarannya terbatas sehingga dia juga mengalami kesulitan untuk memproduksi bahasa, misalnya seperti itu. Atau wicara saja karena ada gangguan di area ini ya, di area wicaranya, di mulut, rahang, begitu, yang itu menyebabkan individu tersebut kesulitan untuk menyampaikan gagasan atau berkomunikasi menggunakan spoken language. Yang keempat adalah disabilitas mental. Nah, di sini barangkali kalau kita lihat secara appearance semuanya lengkap gitu ya. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa berbicara, bisa juga berkomunikasi. Kemudian organ organ geraknya ya, kalau kaitannya dengan disabilitas fisik tadi juga lengkap dan dapat berfungsi ya, tangan, kaki. Begitu, namun di sini yang bermasalah adalah dan dia juga pinter gitu ya kalau kaitannya dengan disabilitas mental, disabilitas intelektual. Namun di sini para penyandang disabilitas mental itu mengalami problem di area fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Masalah kapasitasnya nggak ada masalah ya terkait dengan kapasitas mental atau kapasitas intelektual. IQ-nya nggak ada masalah, IQ-nya normal atau bahkan cenderung tinggi, tapi keberfungsiannya ini yang mengalami permasalahan. Artinya dia menjadi kesulitan untuk mengambil keputusan, kemudian kesulitan untuk berpikir strategik ya, untuk mengarahkan perilakunya berdasarkan tujuan ya, goal directed behavior. Nah, ini dia mengalami kesulitan ya, akibatnya juga pada area-area yang lain, misalnya pengelolaan waktu, kemudian interaksi sosial yang lebih hangat, ini juga kesulitan ya untuk membangun, kurang mampu berempati, kurang mampu untuk memahami sudut pandang dari berbagai pihak ya. Nah, sehingga di situ menyebabkan fungsi pikir, kemudian emosi, dan perilakunya itu mengalami problems. Di dalam undang-undang yang saya gunakan sebagai acuan dari presentasi ini, gitu ya,
dibagi disabilitas mental ini menjadi 2 area, yaitu psikososial ya, di mana di sini yang sangat tampak jelas sekali adalah kesulitan individu tersebut dalam membangun interaksi sosial yang bermakna dan dalam jangka waktu yang panjang ya dengan orang-orang di sekitarnya. Akibatnya sulit beradaptasi ya, kemudian seringkali memunculkan konflik begitu. Kemudian pada akhirnya di sini menjadi kesulitan untuk membangun relasi dalam jangka panjang gitu ya. Jadi pendek-pendek gitu ya mungkin ininya, atau justru ya lebih banyak akan withdrawal atau menarik diri dari interaksi sosial. Nah, yang tercantum dalam undang tersebut ada skizofrenia, kemudian gangguan bipolar, kemudian depresi, anxieties atau kecemasan, ya, kemudian ada gangguan kepribadian. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian bentuk yang kedua selain psikososial ada disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial. Misalnya yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah autisme ya. Sindrom autis ini punya spektrum ya, ada tingkatan-tingkatannya begitu, dari yang mungkin mild, kalau mild itu masih relatif lebih mudah. Kalau yang itu severe gitu ya, nah itu akan menjadi lebih sulit lagi untuk proses ketika berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian hiperaktif atau yang diistilahkan ada gangguan pemusatan perhatian gitu ya, dan hiperaktivitas kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris istilahnya adalah attention deficit and hyperactivity disorder. Nah, itu juga menyebabkan kesulitan individu itu untuk catch up dalam aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan lingkungan gitu ya, itu mengalami kesulitan. Oke, itu ragam-ragamnya dan penjelasannya. Nah, ini berkaitan dengan hak. Ya, karena kita membicarakan dalam kerangka akademik, begitu ya, tentu ada teman-teman semua terdaftar sebagai mahasiswa, katakanlah ya, dalam sebuah institusi pendidikan. Jadi itu ada hak pendidikan ya, yang juga menjadi milik para penyandang disabilitas ini. Yang pertama, dapat akomodasi yang layak ya sebagai peserta didik ya gitu, sehingga kalau di UGM ya tentu kita melihat kalau dari sisi sarana prasarana ya, self safety, health and healthy environment, nah itu sudah disetting juga di UGM ini ya dengan adanya jalan ya, tidak di tangga tetapi jalan yang khusus untuk teman-teman pengguna kursi roda misalnya. Nah, itu salah satu contoh akomodasi. Kemudian misalnya untuk teman-teman disabilitas netra, misalnya ada partner untuk belajar atau ada juga difasilitasi dengan program-program software ya gitu ya di komputernya, sehingga ketika membaca itu juga ada suara yang ketika menampilkan file itu ada suara yang bisa didengarkan misalnya. Kemudian ada memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu gitu ya. Jadi ikut kelasnya sama, tugasnya sama, ya challenge-nya sama, bahan bacaannya juga sama. Nah, itu dengan harapan nanti capaian pembelajaran di akhir ya perkuliahan tersebut juga sama yang dicapai ya, baik itu jenjangnya ya S1, S2 maupun S3 gitu. Saat ini saya di Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di bidang atau di bagian yang saya koordinatori itu ada 2 mahasiswa yang mengalami disabilitas fisik ya, mereka berdua ada di kursi roda begitu, tetapi untuk kerancangan pembelajaran dan kurikulum, nah tentu itu juga tetap catch up dengan kurikulum yang memang berlaku pada saat ini gitu. Nah, untuk hal-hal teknis, nah di sini akomodasi yang layak tadi itu ya, tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang kita sesuaikan dengan kondisinya. Contohnya karena dia mengalami kesulitan untuk mobilitas ya, terkait dengan mobilitas. Nah, untuk praktek kerja profesinya
lokasinya, nah tentu itu menjadi pertimbangan untuk lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah begitu ya, dari tempat tinggal kedua mahasiswa tersebutnya. Itu salah satu contohnya saja teman-teman ya. Kemudian para penyandang disabilitas ini memiliki kesamaan dalam hal kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan. Nah, ini saya juga melihat di UGM itu sudah sangat terbuka mengenai hal ini ya. Jadi untuk dosen, untuk tenaga staf kependidikan, nah itu juga tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang mengalami disabilitas itu juga ikut mengikuti seleksinya. Kemudian menjadi pendidik atau tenaga kependidikan ya ini sama ya more or less. Kalau penyelenggara pendidikan itu barangkali di level manajerial. Nah, untuk pendidik tenaga kependidikan nah itu di level fungsional gitu ya. Jadi yang berhadapan secara langsung dengan peserta didik. Nah, itu memang merupakan hak ya mereka gitu ya. Nah, kalau kemudian muncul ada pertanyaan bagaimana jika disabilitas tersebut menghambat kinerja, nah baik. Nah, dalam kondisi seperti itu maka itu sudah menjadi pertimbangan dari pengampu kebijakan ya terkait dengan atasan langsung maupun pimpinan dalam institusi tersebut gitu ya untuk langkah-langkah antisipatif dan juga kuratifnya seperti apa ketika terjadi permasalahan ya terkait dengan teknis pada saat individu tersebut telah bertugas. Oke, kita akan masuk ke disabilitas mental. Nah, di sini tadi sudah saya menyampaikan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, gitu ya. Ada skizofrenia, bipolar, depresi, anxieties, gangguan kepribadian. Itu yang tercantum di undang-undang, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bertanya mengenai apakah hanya ini saja yang termasuk dalam problem problema mental ya atau mental disorders begitu ya. Tentu tidak ya. Kalau mengacu kepada pedoman diagnostik yang digunakan oleh para psikolog klinis dan juga psikiater gitu ya, kami mengacu kepada ICD, International Classification of Disease kalau saya tidak salah kepanjangannya ICD itu yang dikeluarkan oleh WHO yang khususnya kalau di Indonesia itu diterjemahkan ada bagian yang khusus untuk membahas mengenai gangguan mental. Nah, itu adalah namanya PPDGJ, Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa ya. Nah, di situ ada banyak sekali gitu ya, ada kelompok-kelompok klasifikasinya gitu. Yang mana gitu ya dibahas secara detail. Nah, selain ICD digunakan juga panduan untuk diagnosis ini yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association itu ada DSM namanya Diagnostic Statistical Manual ya sebagai manual ya teman-teman. Saya pas nggak ada nih di depan meja saya, jadi tebelnya ya segini gitu, berapa nih segini 600-an atau 700-an halaman gitu, jadi kayak buku sakti ya, kamus ya itu kami kalau sedang handle klien gitu ya untuk mencari diagnosisnya apa gitu, buka-buka dicermati semua gejala-gejalanya yang mana gitu. Nah, saya kurang tahu landasan mengapa pemerintah kemudian mencantumkan ya 1, 2, 3, 4, 5 ini ke dalam undang-undang ya barangkali pertimbangannya karena ini termasuk dalam disabilitas atau mental disorder yang levelnya severe ya, yang parah gitu. Meskipun depresi dan anxieties itu ada yang minor ya, ada yang mild, ada yang ringan begitu ya. Tapi ketika individu mengalami ini tadi dalam kerangka yang levelnya tinggi atau severe atau major gitu ya. Nah, itu dampaknya kepada individu sangat besar sekali. Skizofrenia, kalau teman-teman udah ada yang pernah dengar istilah-istilah ini yang saya sebutkan, skizofrenia, bipolar, depresi, anxieties, gangguan kepribadian, pernah ya? Oke. Nah, skizofrenia ini gampangnya untuk mencermati adalah terputusnya kontak individu itu dengan realita. Ya, kalau kita normal ya, kita dapat berfungsi secara normal dalam keseharian, kita bisa menganalisis realita ya. Contoh realita itu apa, teman-teman?
realitas, kenyataan di sekitar kita. Contohnya apa? Ayo, siapa yang mau ini? Mbak Angel mungkin realitas apa, Angel? Salah satu contoh realitas, kenyataan, hal yang nyata di sekitarmu apa ya? Yang nyata, yang betul-betul terjadi saat ini kita bernafas, sekarang ini kita hidup, berinteraksi gitu. Interaksi, ngomong ya, ngomong dengan orang gitu nyata. Kemudian sekarang jam berapa, Angel? 10.45, Bu. 10.45, oke, itu ya. Itu contohnya ya. Menyadari gerakan, ya, nafas, ngomong gitu ya, toh. Kemudian tahu waktu, tahu hari ini hari apa ya, tadi Farida menyebutkan ini weekend, oke, gitu. Terus kemudian tahu kondisi kita bagi yang muslim ini sedang puasa. Nah, itu adalah realitas. Ya, pada individu yang mengalami skizofrenia, putus kontak dia dengan realitas. Jadi ketika kita bertanya, Mbak, Mas, gitu ya misalnya, Mas, namanya siapa boleh kenalan gitu. Jawabnya apa kira-kira? Coba aja ketika individu tersebut putus kontak dengan realita. Ini contohnya Mas Gilang ya. Ini karena yang udah ngomong tadi jadi saya sebut-sebut terus. Ya, Mas Gilang ya, contohnya Mas Gilang gimana? Orang yang putus kontak dengan realita kalau ditanya, Mas namanya siapa Jawabnya gimana kira-kira? Jawaban lain, bukan nyebutin namanya. Betul. Ya, jawaban lain yang ya kita tidak tahu ketika individu putus kontak dengan realita, dia akan membentuk dunianya sendiri. Nah, dunia yang dia bentuk itu seperti apa gitu. Bisa jadi kemudian dia menjawab, wah saya Justin Bieber, gitu ya, Justin Bieber. Mas namanya siapa Justin Bieber, gitu. Rumahnya mana? Bantul. Wah, dia nggak cocok. Justin Bieber rumahnya di Bantul. Justin Bieber KW. Ya, misalnya gitu ya, putus kontak dengan realita sehingga dia sudah mengalami kesulitan yang sangat parah untuk catch up. Lah terus kalau teman-teman mungkin muncul pertanyaan, loh tadi gimana ceritanya kalau masih boleh sekolah ya, boleh kuliah, bahkan boleh ngajar. Nah, padahal orangnya kayak gitu tuh, nggak nyambung ya. Skizofrenia itu ada permasalahan yang sangat berat sekali terkait dengan thought proses ya. Jadi kalau berpikir itu loncat-loncat, kalau ngomong nggak nyambung, dijawab A, ditanya A, jawabnya B, misalnya kayak gitu. Terus tidak sadar diri, tidak sadar waktu, misalnya. Seperti itu kok masih boleh sekolah. Nah, teman-teman, kondisi-kondisi disabilitas mental ini tadi ketika well maintained, ketika dia diketahui sejak awal, kemudian dikelola dalam arti di sini datang ke profesional untuk mendapatkan treatment yang tepat, ya, kemudian bisa dalam kondisi well maintained, terjaga gitu ya. Nah, dengan ada obat-obatan, dengan ada psikoterapi seperti itu, sehingga ketika masih ada fungsinya, jadi ini juga ada tingkatan-tingkatannya begitu ya, dan kondisinya masih cukup baik. Nah, ini masih bisa juga untuk dipertimbangkan memperoleh hak-haknya tadi sebagai warga negara. Namun jika judgement klinis dari pemeriksa klinis, misalnya kalau di proses seleksi itu kan pasti ada dewannya ya, dewan pemeriksanya ya. Kalau misalnya ini hendayanya atau problemnya itu sudah sangat berat sekali sehingga dia bakalan sulit untuk catch up, nah itu ya kemudian ya mohon maaf tidak bisa begitu ya, tidak bisa karena ya memang sakitnya sudah parah ya. Skizofrenia ini ada banyak tipe-tipenya, ada skizofrenia paranoid, ada skizofrenia hebefrenik, ada skizofrenia katatonik, ya, ada skizofrenia residual. Nah, ini kalau sudah dialami lama sekali berpuluh-puluh tahun, ya. Kemudian ada tipe skizofrenia yang lainnya yang ada nuansa emosi yang sangat kental, itu namanya skizoafektif. Ya, ini
gejala-gejalanya more or less ada gejala yang harus dipenuhi yang sama ketika tadi itu putus kontak dengan realita, kemudian ada kekhasan dari masing-masing tipe ini tadi. Kalau paranoid berarti di situ yang waham atau pikiran yang menetap di dalam dirinya yang paling banyak itu adalah berkaitan dengan waham kejar. Ya, paranoid. Nah, ini banyak toh istilahnya di ini ya rada-rada nganu ya, saya apa namanya sedikit menyampaikan ya edukasi ke teman-teman. Kadang istilah-istilah yang kalau di secara profesi ya di psikologi atau di psikiatri itu tuh berat banget gitu loh. Tapi sekarang kita ngomongnya jadi kayak disimplifikasi ya, parno gitu. Padahal orang yang paranoid itu levelnya udah ini ya, kalau ngomongin mental disorders itu levelnya tinggi gitu. Ya, halu. Nah, itu kita sering gunakan bercandaan ya. Padahal halusinasi dan waham, halusinasi dan delusi itu merupakan gejala yang harus terpenuhi untuk diagnosis skizofrenia. Jadi kalau individu itu ada halusinasi, kemudian ada delusi, ada waham, nah itu tuh wah ini suspek skizo ya, skizofrenia. Itu jadi jangan senang-senang ya kalau misalnya di ini wah kalau bikin status apa gitu terus hashtagnya lagi halu misalnya, waduh berarti ini ya gitu perlu dicermati ya skizofrenia. Kalau paranoid wahamnya ya itu sangat ketakutan, dikejar, takut dibunuh, takut diserang orang lain kayak gitu ya, itu paranoid. Ya, kalau hebefrenik itu kalau teman-teman lihat yang misalnya pernah bertemu, kalau sekarang saya kayaknya udah jarang banget ya nemu kayak di jalan gitu ya, misalnya yang senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri, nggak pakai baju kemana-mana. Nah itu levelnya yang jenisnya tipenya yang hebefrenik itu. Itu skizofrenia. Kemudian bipolar. Nah, bipolar ini juga marak banget ya, banyak dibahas. Banyak komunitas-komunitas yang untuk raising awareness. Saya kira itu juga bagus sekali ya untuk teman-teman semakin mengenali. Namun demikian, salah satu pesan saya adalah untuk berhati-hati memberikan label pada diri sendiri ya, ngejudge. Ya aku nih bipolar. Oke. Biasanya kalau saya ketemu klien gitu ya, terus ini, saya itu bipolar. Oh gitu, oke gimana ceritanya? Saya tanya dulu nih riwayatnya gitu ya. Kemudian di akhir sesi kalau ternyata diagnosisnya itu tidak memenuhi bipolar, saya akan menyampaikan ke dia, Dek kamu tuh sebenarnya enggak apa-apa loh. Gitu. Mas, Mbak, itu enggak apa-apa. Ya. Belum sampai ke bipolar. Gitu. Karena untuk mencapai diagnosis bipolar itu teman-teman kurun waktunya butuh panjang. Ya, harus memenuhi ada depresi, ada mania. Ya, karena bipolar. Kalau depresi itu unipolar, satu kutub saja. Kalau bipolar, bi itu artinya dua kutub. Jadi harus memenuhi ada depresi, ada mania. Ya, depresi yang seperti apa? Teman-teman, ini udah mulai ini ya. Selain kalian bertiga sebentar, saya klik dulu. Ada siapa di sini ya? Ini enggak, Anda tahu pada pura-pura nyatet toh kalau di kelas luring itu kan kalau misalnya ditanya dosennya ini. Aji, Raditya, Aji. Ya. Depresi yang kamu pahami apa? Mas Aji. Halo Bu, kayak memikirkan sesuatu sampai berat banget terus stres banget gitu nggak? Oke, stres banget, berat banget. Nah, oke, good. Nah, depresi ini untuk memenuhi diagnosis depresi itu ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah perasaan tadi itu yang muncul ya disampaikan Aji, ini stresnya berat banget terus jadi sedih, gloomy, aduh murung gitu ya. Ya, murung, sedih karena memikirkan sesuatu yang sangat berat. Terus kemudian yang kedua, ini terkait yang pertama tadi terkait dengan mood ya, affect. Depresif, gloomy, sedih, disforik. Nah, itu istilah-istilahnya. Kemudian yang kedua adalah motivated. Nah, ini mungkin kalian alami, tapi kita lihat levelnya. Jangan kemudian bersegera bilang aku depresi. Oke. Ya aku mengalami gejala depresi. Nah, itu oke ya. Kalau aku depresi ini langsung terjun bebas gitu ya. Labelnya jadinya berat banget. Demotivated. Nah, itu kemudian tidak bersemangat,
hal-hal yang selama ini membuat senang, membuat excited itu tidak menarik lagi gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah cepat lelah. Nah, ini yang nggak tahu ya, kaum mageran akibat dari COVID ini ya cepat lelah ya, barangkali juga karena kurang aktivitas fisik ya, tapi ini adalah salah satu gejala fisik yang bisa kita iniin depresi. Baru ngerjain aktivitas sedikit aja tapi sudah ngerasa lelah banget. Nah, itu depresi. Bipolar harus ada fase depresinya. Dan juga harus ada fase manianya. Ya, kalau saya bilang tadi bipolar itu 2 kutub. Yang ke atas ini adalah mania, yang ke bawah itu adalah depresi. Kalian pernah dengar istilah mania nggak? Biasanya jadi nama acara ya. Nama acara. Sule mania atau opo mania, tapi tahu nggak mania itu apa kira-kira? Siapa aja boleh speak up. Yuk. Sesuatu yang dilakukan secara berlebihan. Sesuatu yang dilakukan secara berlebihan dengan emosi yang berlebihan, ya. Emosinya spesifiknya adalah emosi senang. Jadi kalau orang lihat ya, betul, terima kasih Mas Gilang. Nah itu tuh, wah ketawa, sangat excited, sangat bersemangat sekali melakukan pekerjaan tuh kayak nggak ada lelahnya, kayak nggak butuh tidur gitu, nggak butuh makan gitu. Kalau ngomong cepat sekali, tetapi dari sisi konten ya nggak ngalor orang itu ya, ngomongnya kemana-mana nggak jelas begitu. Nah itu mania, ya. Kalau bipolar harus ada masa dia mengalami mania dengan ketentuan waktu tertentu ya, masa mengalami depresi dengan ketentuan waktu tertentu ya. Depresinya kalau saya tidak salah ingat itu yang ini ya, yang cukup panjang ya, sekitar 2 bulan begitu ya, mengalami depresi. Kemudian ada bipolarnya, kemudian di antara 2 palung itu ada masa ininya, masa kayak masa sehatnya gitu loh, masa sembuh di antara keduanya. Nah, kalau misalnya teman-teman merasakan mood swing ya, pagi bersemangat atau pagi males-malesan, terus sebalikannya siang jadi bersemangat, malam jadi nggak bisa tidur karena saking excitednya sesuatu gitu, ada rilis baru di webtoon, ada langganan Netflix-nya lancar ya, kemarin ngadat sekarang lancar, terus jadi happy, terus ada drakor baru misalnya kayak gitu ya. Nah itu membuat kalian excited terus happy, tadi pagi gloomy ya, belum bipolar juga gitu ya, karena memang perubahan emosi kita day to day itu wah sangat dinamis sekali teman-teman ya. Kalian tadinya misalnya datang ke sebuah acara itu senang bersemangat, di sana ketemu sama orang yang kayak gimana yang tidak kita srek gitu ya, di hati nggak srek, terus kemudian jadi males nah, misalnya. Nah itu adalah reaksi emosi yang wajar. Nah belum sampai bipolar gitu. Kalau bipolar ya perlu dicermati itu riwayatnya seperti apa. Depresi pun demikian gitu ya. Ada ketentuan-ketentuan yang saya sebutkan 3 tadi sering dikenal dengan istilah trias depresi, itu adalah gejala utama yang harus terpenuhi ketika individu tersebut didiagnosis depresi. Nah, kemudian ada gejala tambahannya lagi. Nah, gejala tambahan untuk menentukan tingkat depresinya. Apakah depresinya itu mild, sedang, ringan, mild, atau moderate, ya, yang sedang, atau severe, atau major depressive disorder istilahnya, gitu. Nah, kemudian bisa ditelusuri lagi depresi itu ya, sekarang teman-teman kalau di DSM-5, DSM yang terbaru ya, PMS buat teman-teman yang cewek, ya toh, kalau kalian mengalami PMS selama bertahun-tahun setiap kali ini, nah itu PMS-nya itu sudah masuk dalam kategori depresi juga loh. PMDD, ya, premenstrual depressive disorder. Untuk cewek-cewek khusus. Nah, ini kenapa terjadi begitu? Karena memang ada ketidakstabilan ya di dalam tubuh kita secara hormonal itu berdampak kepada neurotransmitter yang ada di otak kita, sehingga ya itu menyebabkan adanya konslet dalam tanda kutip ya. Nah, senggol sidik bacok gitu ya. Aduh,
nggak ada stimulusnya kecil sekali tapi nangisnya wah banget gitu ya. Oh dengan mengetahui kerangka waktu bahwa ini di siklus period ya, ini udah mulai masuk ke period berikutnya misalnya. Nah, ini kita pahami. Kemudian ada distimia, perasaan sedih yang berkepanjangan, tetapi nggak banget tapi sedih aja terus. Orang nggak ada senengnya, nggak ada perasaan seneng gitu. Dapat prestasi nggak seneng, kemudian dapat pacar baru nggak seneng, lempeng aja. Nah, itu juga ada diagnosis depresinya. Nah, perlu kita cermati. Ya. Kemudian anxieties ya, atau kecemasan. Nah, kecemasan ini ragamnya juga banyak sekali, bisa berkaitan dengan fobia ya, spesifik apa gitu ya, takut ular. Nah, kita perlu cermati juga kalau semua orang berhadapan dengan ular berbisa, takut enggak? Takut, itu reaksi yang wajar, reaksi yang normal terhadap situasi tidak normal, yaitu munculnya ular berbisa. Reaksi normalnya adalah jerit-jerit, takut, itu wajar. Tapi kemudian kalau misalnya lihat ikat pinggang, ya sabuk kayak itu, wah nggak mau tuh, nih dia mengasumsikan sebagai ular misalnya. Nah itu sudah menjadi problem gitu, fobia. Kemudian ada PTSD, post traumatic stress disorder, setelah mengalami kondisi trauma tertentu begitu ya, kemudian muncul. Ya, itu anxieties. Kemudian gangguan cemas menyeluruh, GAD, generalized anxiety disorder. Itu ketika ya dia dalam kondisi sehari-harinya itu cemas ya, sidik-sidik khawatir, takut gitu. Gimana nanti kalau begini, gimana kalau begitu gitu. Nah, itu beberapa contoh dari gangguan kecemasan. Dan yang terakhir adalah gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ini juga ada tipenya, banyak sekali, ada 3 klaster, ada dalam masing-masing klaster ada beberapa tipe, begitu ya. Nah, gangguan kepribadian ini sifatnya berkembang itu mulai dari masa kecil, meskipun tidak bisa kita diagnosis ya di masa kecil. Kalau masa kecil itu hanya perkembangannya yang mengalami problem ya, ada hambatan emosi, ada masalah-masalah yang berkaitan dengan biasanya itu diperoleh dari keluarga gitu ya. Nah, itu menyebabkan sepanjang rentang perkembangannya masa remaja sampai masa dewasa itu dia menjadi pribadi yang bermasalah. Ya, contoh gangguan kepribadian itu juga ada gangguan kepribadian paranoid. Kalau tadi ada skizofrenia paranoid, ada juga gangguan kepribadian paranoid. Gangguan kepribadian paranoid ini dia masih bisa, iya tahu ya, saya siapa, identitas saya siapa, tidak ada halusinasi dan tidak ada delusi sehingga tidak bisa masuk ke skizofrenia. Tetapi dia di situ gampang cemburu, mudah curiga, jangan-jangan ini orang ada maunya nih, kehidupannya menjadi sangat tegang sekali ya, sulit berteman dengan ini orang nggak mau ngasih tahu alamatnya di mana, nanti takutnya di prank atau di apa itu, sangat khawatir sekali. Nah ini juga akan menyebabkan masalah. Ya, gangguan kepribadian. Ada juga gangguan kepribadian yang di sini dependent personality disorder. Nah, itu sangat tergantung kepada figur lekatnya. Misalnya ya orang tua, pacar gitu ya. Dependent, sangat tergantung. Kemudian ada satu lagi itu borderline. Nah, ini kalau teman-teman mungkin sering mendengar ya istilah gangguan kepribadian borderline. Itu ketika borderline ambang ya. Jadi dia sangat mood swing-nya sangat parah sekali dan berlangsung sangat lama gitu ya. Hari ini pagi bilang cinta, sore minta putus misalnya itu. Karena di dalam dirinya dia selalu berada dalam ambivalensi. Bingung gini, gimana ya, daripada aku diputus mending aku putus duluan. Nah, kayak gitu. Itu contohnya dari borderline personality disorder. Kemudian kalau disabilitas perkembangan, saya kira ini banyak dampaknya di awal-awal masa sekolah ya. Ada autism, ada ADHD tadi ya yang sempat saya singgung. Itu disabilitas mental. Nah, sehingga ada hal-hal yang memang menjadi pertimbangan kita ketika berada bersama dengan mereka, begitu ya. Disabilitas ini sering sekarang disebut difabel, artinya kebutuhan berbeda. Nah, tapi kita perlu melihat juga dari kacamata yang positif ya, selain dari keterbatasan yang mereka miliki atau kebutuhan khusus yang mereka miliki, yaitu adanya psychological strength and resources.
Artinya, individu dengan kebutuhan khusus ini tetap memiliki kekuatan dan sumber daya untuk bangkit dan maju. Ya, kita ada unsur apa ya, berpikir positifnya ya di sini ya. Nah, dan pemahaman terkait dengan psychological strength and resources yang masih ada pada individu tersebut itu menjadi modal baginya untuk melakukan penyesuaian diri. Nah, jadi kalau tadi kita ada dari unsur biologis, ada unsur psikologis, ada unsur lingkungan dan budaya. Nah, dalam memahami kondisi disabilitas ini ya, teman-teman kita yang difabel, kita berada di lingkup yang sosial dan budaya ini ya, sehingga saya mau meng-highlight terkait dengan cara pandang ya atau stigma gitu. Karena betul sekali tadi yang disampaikan Gilang di awal, siapapun dapat mengalami problem-problem psikologis. Dan problem-problem psikologis yang berlarut-larut, yang kronis, nah ini tentu dalam jangka waktu panjang ya, dengan intensitas yang berat, tentu akan menyebabkan mengarah kepada gangguan jiwa berat. Nah, bagaimana kita untuk saling menjaga agar tidak sampai pada level yang berat tersebut, gitu. Nah, caranya adalah memahami faktor resiko dan faktor protektif. Nah, ini adalah penjelasan faktor resiko apa, faktor protektif apa, gitu ya. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, faktor resiko meningkatkan peluang munculnya gangguan. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa nih dari keseharian kalian ya? Kita dalam interaksi yang berpotensi untuk membuat individu itu merasa sedih katakanlah atau stres berat tadi yang disampaikan oleh Aci tadi. Apa kira-kira faktor resiko? Apa teman-teman? Dalam keseharian kalian. Apa Angel? Angel kayaknya mau umi-umi. Oke, mungkin karena dibully atau hal-hal lain yang menyebabkan itu juga. Betul. Bully ya, lingkungan sosial yang bully. Nah, itu menjadi faktor resiko yang ini ya berat ya, termasuk resiko berat itu ya, mengalami karena bulian itu durasinya bisa sangat panjang dan intensitasnya bisa sangat dalam, jadi sangat teringat, terekam dalam diri individu itu. Faktor protektif itu apa contohnya? Faktor protektif. Bisa mengurangi risiko munculnya masalah, melindungi individu dari masalah, mendukung proses pengobatan. Contohnya adalah komunikasi yang empatik. Kayak misalnya kita ngaruh ke ya, menyapa teman kita. Hey, bagaimana kabarmu? Are you okay? Gitu. Ya. Kadang kita sering lupa karena ngontak orang itu karena ada keperluan aja ya toh, untuk nanya, untuk koordinasi dan segala macam, tapi kita lupa menyapa. Nah, itu faktor protektif ya yang bisa kita genjot ya, tambahkan lagi adalah komunikasi yang empatik. Kita berusaha memahami sudut pandang dia. Nah, kesemuanya tadi ya, terutama faktor protektif itu tadi akan membantu individu untuk dia bisa menyesuaikan individu dengan problem tadi ya, dia bisa menyesuaikan ya, harmonis, menyelaraskan antara dirinya dengan eksternal ya, lingkungan itu seperti apa. Kemudian mengatasi kalau di dalam dirinya ada ketegangan-ketegangan, nah itu bagaimana. Kemudian ke lingkungan bagaimana menunjukkan respon yang tepat begitu ya. Kalau ingin menyampaikan Mohon maaf, sesuatu. Ibu Ide. Ya. Ada toleransi waktu 3 menit lagi. Oke. Ya. Mungkin untuk menyelesaikan materi. Sudah selesai. Jadi ini adalah peran keluarga atau teman sebagai caregiver ya untuk teman-teman yang bisa dilakukan, memahami sudut pandang dia, kemudian di sini membantu terkait dengan tuntutan-tuntutan ya. Kemudian dalam aktivitas sehari-hari kalau secara instrumental ya tetap melibatkan, kemudian memberikan kepercayaan, kita ngobrolnya juga tidak terkait dengan stigma ya, tidak memberikan
memisahkan kita dengan mereka begitu, kemudian ada apresiasi sehingga di situ kalau situasi yang stressful ya mereka tetap percaya diri dan juga tetap bisa menunjukkan performanya secara optimal gitu. Nah, ini konklusinya ya, kalau kita memahami tadi faktor risiko dan faktor protektif itu tadi dalam lingkungan ya, dalam kaitannya situasi akademik teman-teman di perkuliahan ya. Nah, itu kita bisa mempersiapkan penanganan pendampingan yang tepat begitu ya. Semuanya bisa berjalan secara harmonis dan selaras begitu. Terima kasih Mbak Angel. Baik, luar biasa sekali ya materi dari Ibu Ide ini. Wah, sangat menarik. Terima kasih Ibu Ide atas penyampaian materinya yang tadi sangat menarik, yaitu tentang apa sih itu penyandang disabilitas yang tadi ada tunggal ganda, ada multi juga. Dan disabilitas itu ada berbagai macam, ada disabilitas fisik, intelektual, sensorik, dan mental. Dan juga apa saja hak-hak dari penyandang mental disabilitas dan bagaimana kita itu sebagai orang di sekitar penyandang mental disabilitas. Oke, teman-teman, bagi para peserta, apabila mempunyai pertanyaan untuk Ibu Ide dapat langsung disampaikan melalui kolom komentar dengan format nama _ pembicara 1 _ pertanyaan.